warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, selamat sore. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Pak Deki. Alhamdulillah, hari Alhamdulillah. ini saya baik-baik saja. Sebaliknya, Pak Deki. Alhamdulillah, Pak Agus dalam keadaan sehat ya. Tumben nih, Pak Agus ngajak kita ngobrol. Katanya ingin ada yang mau diobrolkan ya? Ya, betul, Pak Deki. Saya ada sesuatu yang saya ingin obrolkan kepada Pak Deki. Coba apa yang akan diobrolkan atau diceritakan kepada saya ini? Ya, ini Pak Deki yang Pak Deki tahu mungkin kemarin di saya pernah ada kejadian tentang gempa itu ya, Pak Deki ya. Kebetulan di saya itu adalah pusat dan titik gempanya sehingga berefek kepada anak Pak Diki, itu berefek kepada anak itu psikologinya gitu. Jadi itu kekhawatiran saya dan kegalauan saya Pak Deki yang saya ingin obrolkan kepada Pak Deki. Oh ya, jadi yang mau diobrolkan itu tentang menghilangkan trauma dari efek dari gempa ya Pak ya? Ya itu. Ya, siap. Mungkin waktu kita ya waktunya terbatas antara 10 sampai 15 menit ya Pak Gus ya. Ya. Bapak ingin dapat apa dari percakapan ini Pak? Ya, mudah-mudahan ketika saya menceritakan atau mencurhatkan kegalauan saya mendapatkan solusi dari obrolan kita ini Pak Deki, itu harapan saya itu. Oke. Jadi apa yang bisa Bapak lakukan supaya anak merasa aman dan nyaman betah di sekolah ini? Ya, mungkin untuk yang pertama saya akan melaksanakan atau melakukan itu trauma healing Pak Deki yang saya lakukan supaya si anak si psikologisnya kembali lagi normal dari beberapa guncangan kehebatan gempa gitu Pak Deki, sehingga si anak itu bisa kembali lagi mengikuti KBM dengan seperti biasanya gitu, normal kembali gitu Pak Deki. Ya. Nah, kalau begitu berdasarkan pendapat Bapak, anak yang betah di sekolah dan tidak trauma lagi akan gempa itu seperti apa, Pak? Kalau misalkan si anak itu kalau misalkan yang tidak trauma ya alhamdulillah ya Pak Deki, si anak bisa kembali lagi ceria gitu dengan diadakannya trauma healing gitu Pak Deki, memunculkan lagi kegembiraannya, riang gembiranya, nyamannya gitu, kesenangannya gitu Pak Deki. Betul. Jadi kalau saya urutkan dari angka 1 sampai 10 kondisi murid yang sekarang berada di level berapa? Murid Pak Agus. 6 Pak Deki, 6 di level 6 lah, karena emang ya tidak semuanya sama si psikologis anak didik saya atau peserta didik saya itu di dalam traumaannya ya Pak Deki, karena ada berbeda-beda, ada yang mungkin trauma berat mah itu mungkin masih belum bisa seperti semula lagi walaupun diadakan trauma healing gitu. Ya seperti misalkan si anak itu ditinggalkan oleh keluarganya, ada yang meninggal, misalkan tahu kakaknya atau adiknya gitu. Jadi beliau itu memendam rasa kesedihan yang mendalam gitu, sehingga dilakukan trauma healing itu belum bisa kembali normal. Beda lagi dengan kasusnya yang si anak itu cuman kena guncangan saja dan yang mungkin yang rusak itu cuma rumah saja, beda Pak kasusnya gitu. Ya. Berarti kondisi saat ini di angka 6 ya? Ya. Nah, terus berarti dengan kondisi sekarang ini masih Bapak anak selanjutnya ingin berada di level berapa?
Ya harapan saya ingin kembali normal ke level 10 Pak. Ya. Ke level 10 karena ya mungkin itu kalau misalkan udah kembali normal sehingga proses KBM pun bisa berjalan walaupun mungkin masih di dalam tenda ya Pak. Tapi setidaknya kalau misalkan traumanya atau misalkan psikologisnya udah kembali lagi normal, insya Allah proses KBM akan proses transfer ilmunya itu akan berjalan lancar gitu Pak, Ya, tanpa ada halangan dan tanpa ada masalah gitu. iya. Ya, minimal pengen ya di angka 10 ya. Jadi kita Ya, bisa normal lagi ya. ya, Walaupun dengan sedikit ya, dengan efek dari kejadian musibah ini gitu ya. ya. Ya, Jamal. Terus apa yang bisa lakukan untuk mencapai level berikut itu? Ya, Level untuk langkah level untuk tahap keduanya ya. Tadi kan tahap pertama saya sudah melakukan trauma healing. Untuk tahap keduanya mungkin supaya ada proses stabil ya normalnya dan jadi saya akan mengundang para ustadz gitu Pak untuk trauma. Tadi kan trauma healing udah. Sekarang untuk lebih ditambah dengan eh, mendatangkan para ustadz itu supaya bisa ditambah dengan rohaninya Pak gitu. Jadi intinya kalau misal rohaninya dan psikologisnya tadi dari trauma healing ditambah dengan rohaninya, mungkin untuk pemulihan itu lebih cepat Pak gitu. Karena di situ nanti akan si para ustadz itu akan menceritakan yang berdasarkan tentang hadis, berdasarkan tentang Al-Quran, sehingga si psikologis peserta didik saya dan siswa saya itu bisa cepat untuk pulih kembali Pak gitu. oh, Harapan saya itu seperti itu. jadi ya, jadi untuk memulihkan itu akan Bapak akan meminta untuk namanya itu psikiater ya, seperti itu ya. Ya, Untuk tapi ini mungkin lebih ke ustadz lah gitu Pak, lebih ke keagamaan Pak gitu. Dibantu dengan baik, mungkin terapi doa itu kan akan lebih cepat juga untuk memulihkan supaya si anak itu bisa sabar, ikhlas menerima semua cobaan yang sekarang anak didik saya rasakan gitu dari ya, gempa itu. ya, ya. Dalam dalam waktu dekat ini kira-kira mana kegiatan yang akan Bapak lakukan secepatnya selain dari trauma. Pertama kan kita trauma healing ya Pak Gus ya. Terus juga akan menghadirkan para rohani ya, rohani Ya. rohaniwan ya. Kira-kira kegiatan yang mana yang laku secepatnya gitu akan Itu Bapak. mungkin dua-duanya Pak. Saya Oh akan ya. secepatnya itu dua-duanya supaya yang saya tadi bilang supaya ada keseimbangan Pak, keseimbangan dan pemulihan lebih cepat gitu. Karena kalau saya pikir kalau misalkan untuk trauma healing saja itu saya pikir kurang cukup Pak. Nah, tapi kalau ditambah dengan mendatangkan para ustadz itu mungkin ada keseimbangan dan progresnya mungkin akan lebih cepat lah Pak gitu. Karena di situ ada terapi doa juga Pak gitu, nggak hanya sebatas terapi healing juga gitu. Iya, Trauma healing maksudnya. iya, Ya. healing ya. Terus kegiatan tersebut kapan akan dilaksanakannya? Mungkin Pak saya akan secepatnya itu hari apa ya? Hari Kamis ya. Besok lah hari Ya, Kamis secepatnya karena ini kalau misalkan nggak secepatnya takutnya si trauma si anak itu kalau misalkan dibiarkan begitu saja takutnya nanti menambahkan masalah baru Pak gitu. Makanya ini butuh proses penanganan yang cepat gitu ya, supaya harapan saya yang tadi si anak peserta didik itu bisa si psikologisnya kembali lagi sehingga dia belajar bisa efektif tanpa ada kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan gitu. ya, Sehingga dia itu bakal lebih rajin lagi belajar gitu. ya, ya, ya. Itu pelaksanaannya itu tempatnya di Ya, itu kan kondisi kondisi bangunan ya mungkin rusak gitu ya. Itu tempatnya di mana? ya insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan itu mungkin kebetulan alhamdulillah di sekolah saya punya lapangan yang lumayan cukup
gede juga Pak di depannya. Nah mungkin dikarenakan sekarang juga saya bikin tenda darurat itu di situ Pak. Jadi saya di tempat sekolah yang tempat lapangan lah. Tapi itu yang dimiliki oleh sekolah juga Pak. Jadi intinya mah di sekolah lah gitu. Ya, 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 siap. Sekolah tidak jauh bukan di luar sekolah, di dalam lapangan sekolah. Jadi di tenda darurat ya? Iya, tenda darurat. Siap. Terus alhamdulillah ya Pak Agus, tidak terasa kita ngobrol sudah lama lah. Sudah lama. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini atau setelah kita ngobrol kali ini? Ya, gimana ya, dirasakannya itu kalau misalkan sudah ngobrol ini merasa saya itu ada sedikit lega lah Pak. Kekhawatiran, kegundahan dan yang ada di hati saya itu bisa tercurahkan sehingga saya lebih tenang di dalam jiwa saya, lebih tenang khususnya untuk menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh murid saya gitu Pak. Alhamdulillah dengan diadakannya saya bisa ngobrol sama Pak Deki, rasa itu bisa kembali lagi normal seperti biasa Pak. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bersyukur gitu ya. Hikmah dari kita saling ngobrol untuk mencurahkan unek-unek gitu ya. Unek-unek. Ya, baik bagus kalau begitu kita minggu depan kita ketemu lagi ya dan ngobrol lagi dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Saya ingin mendengar setelah Bapak melakukan ini, apakah ada perubahan atau cerita yang menarik dari yang Bapak akan laksanakan itu ya. Terima kasih Pak Agus. Siap Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dan saya akan mengobservasi lagi Pak ya, apa yang tadi saya bicarakan itu nanti saya mungkin ada evaluasi dan mungkin kalau misalkan ada informasi-informasi yang lebih lanjutnya saya juga akan nanti mungkin akan ngobrol lagi sama Pak Deki di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Deki.